Ini adalah video update kasus Vina Cirebon kedua, tertanggal Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya aku udah pernah bikin update pertama kasus Vina. Yang ini, kalian gak perlu nonton itu. Tapi kalau kalian pengen detail lebih, kalian tentu bisa nonton update yang pertama dulu. Tapi kalian bisa langsung nonton bagian kedua ini aja. Dan alasan aku update sekarang, karena besok, Jumat, akan dilakukan rekonstruksi kasus Vina. Jadi aku mau ngumpulin semua data sebelum kasusnya masuk ke tahap rekonstruksi. Tapi sebelum ke situ, aku pengen cerita dikit. Ketika kasus Vina viral, banyak yang ngomongin kasus Vina ini kan, mulai dari portal berita sampai para konten kreator. Aku juga lihat ada banyak konten kreator yang ngasih update kasus Vina, bahkan setiap hari dikasih update. Lalu ketika udah nggak ada yang bisa dijadiin konten, mereka mulai masukin teori-teori konspirasi, cocoklogi versi mereka, yang mana hal itu cuma bikin aku bingung sendiri. Maka dari itu, aku nggak akan masukin teori-teori liar itu. Semua yang aku sampaikan ada sumbernya masing-masing. Link sumber ada di video dan aku taruh juga di komenan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban aku terhadap apa yang aku sampaikan, kalian bisa cek sendiri ya. Oke, mari kita mulai. Setelah konferensi pers atas penangkapan Peggy yang agak membingungkan, belum ada update tentang 2 orang DPO yang tiba-tiba dihapus, tapi akhirnya muncul 2 orang lagi, yaitu Linda dan Aib. Linda adalah sahabat Vina yang katanya kesurupan arwah Vina, sedangkan Aib digadang-gadang sebagai saksi ahli yang katanya melihat kejadian penganiayaan dan juga penangkapan. Kita mulai dari yang simpel dulu. Linda kemunculannya didampingi sama kuasa hukum keluarga Vina, dan kehadiran Linda kayaknya hanya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya yang selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato, mana? Coba ada di dada. Tidak ada tato ya. Ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Gitu. Jadi ini sahabat lamanya dari ini. Jadi almarhum Vina. Ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Ternyata Linda bukan sahabat Vina seperti yang dikatakan di film. Hubungan Linda sama Vina cuma karena pacar mereka temenan di satu gang motor yang sama. Artinya, film Vina sebelum 7 hari tidak bisa dijadikan sumber informasi. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada. Kemunculan Linda sebenarnya cuma untuk klarifikasi beberapa hal, karena dia merasa terganggu dengan netizen yang membuli Linda. Linda dianggap diem saja dan gak peduli dengan kasus Vina. Satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, Kalau untuk di film itu gimana? bener nggak yang di film tuh kayak gitu-gitu banget nggak sih? Enggak. Berarti salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah gitu. Jadi belum. Oke, mulai sekarang jangan lagi menjadikan film Vina itu sebagai sumber informasi, karena pada kenyataannya, pihak yang bikin film gak pernah menemui Linda, artinya kehadiran Linda di film itu cuma dibuat-buat. Lalu, tentang kesurupan arwah Vina itu bener gak sih? Kalau kesurupan Linda nggak ingat, tapi kan yang melihat yang ingat. Ya kalau kesurupan sih kalian tinggal tanggapin sendiri aja. Linda nggak merasa kerugian karena menurut Linda mudah-mudahan itu jadi petunjuk kan saat itu. Berarti benar ya yang di film itu? Apanya? Kesurupan. Kerasukannya. Semua kata-katanya itu benar waktu kesurupan itu kayak gitu? Kalau dia nggak ingat. Sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan. Rekamannya juga kan diputar di akhir film. Sengaja, kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Oh, Udah sering dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya. Emang datang kebetulan kakaknya Vina itu kenal sama om saya. Udah ya, Linda cuma mengklarifikasi beberapa hal. Dan sekarang mari kita masuk ke satu lagi sosok baru yang bisa menentukan arah kasus Vina.
Dan pemirsa, sementara itu Aep yang menjadi saksi kunci kejadian buka suara. Ia menyebut Peggy alias Perong yang ditangkap adalah benar sosok pelaku yang berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Ahab ini katanya merupakan saksi kunci yang akan memberatkan tersangka Peggy karena katanya dia melihat dua kejadian di kasus Vina ketika terjadi penganiayaan dan ketika penangkapan. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak? Nggak pernah. Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Menurut dia, waktu kejadian ada sekitar 8 orang, yang mana keterangan dia sejalan dengan hasil penyelidikan polisi yang akhirnya menyatakan jumlah pelaku hanya ada 9 orang. Terlepas apakah penyelidikan polisi benar atau salah, kita dengerin aja keterangan saksi ini dulu. Semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu. Motornya apa? Smash. Saya. Smash warna pink. Saya. Aku mau kalian ingat urusan motor Smash warna pink ini, karena saksi kunci keterangannya berubah di lain waktu. Nanti aku liatin videonya, kita lanjut dulu. Waktu penangkapan itu, saudara Peggy itu nggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Berdasarkan keterangannya, saksi katanya berada di lokasi terjadi penganiayaan dan juga saat penangkapan. Dan asal kalian tahu, jarak antar dua kejadian ini adalah 3 hari, penganiayaan di malam hari, penangkapan waktu sore hari, 3 hari setelah kejadian pertama. Dan tentu saja, lokasi antara tempat penganiayaan dan tempat penangkapan juga berbeda. Tapi saksi ini bilang kalau dia mengetahui kedua kejadian tersebut dan dia juga mengkonfirmasi ada tidaknya Peggy di 2 tempat kejadian. Lanjut. Sehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Seharian dia ngapain aja Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Antara semua ini sampai termasuk DPO, benar-benar abang lihat ada di lokasi ya Pak? Iya, kalau DPO yang namanya Peggy itu. Saksi mata mengkonfirmasi keberadaan Peggy, lalu bagaimana dengan pelaku lainnya? Saka, di video pertama aku udah ceritain tentang Saka ini, yang mengaku kalau sebenarnya dia bukan pelaku, korban salah tangkap katanya. Nah, kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh, Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Keterangan saksi ini memberatkan Peggy, tapi malah meringankan Saka. Padahal keduanya terduga pelaku. Saksi sejalan dengan hasil penangkapan polisi terhadap Peggy. Tapi dia juga seolah-olah menyangkal penangkapan polisi terhadap Saka. Aku belum nemu penjelasannya, tapi aku sedikit menyayangkan reporter TV yang tidak mengkonfirmasi apakah saksi ini benar-benar ada di 2 lokasi penganiayaan dan penangkapan. Menurutku itu penting. Lanjut ke wawancara lainnya. Mas Aep, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Mas. Ini apakah benar Mas Aep ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki, Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Tapi berarti benar ya, Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Vixen, terus ada motor Suzuki Satria, terus ada motor Beat. Ya, Oke. itu. Di keterangan sebelumnya dia bilang motor Smash warna pink. Kalian ingat kan? Tapi di wawancara berbeda Siap ini gak menyebutkan motor tersebut, apalagi kejadian ini malam hari. Tentu keakuratannya perlu dipertanyakan. Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Oke. Benarkah ada sekitar 8 orang, Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Oke, 8 orang yang Mas Aep lihat. Tapi Mas, dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, Bu. Saya tahu. Mas Aep kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aep? Kalau secara jarak ada sekitaran 100 meteran, Bu.
wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Ya tidak begitu, tidak juga. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Kejadiannya malam hari, jaraknya sekitaran 100 meter, meskipun kurang jelas tapi Mas Ahab tetap yakin dengan kesaksiannya. Gimana kalau menurut kalian? Kalian percaya atau mulai sakit kepala kalian? Tapi apapun itu, aku ajak kalian ke sisi pihak keluarga Peggy. Tentu kita harus melihat kasus ini dari dua sisi kan? Berikut adalah ayah Peggy beserta kuasa hukumnya. Berdasarkan keterangan dari orang tuanya PS, sewaktu kejadian, PS itu ada di Bandung. Bentar-bentar. Kalau kalian notice kenapa videonya kayak kepotong-potong? Itu aku edit biar cepet. Bapak ini ngomongnya tenang tapi lambat banget. Nih aku kasih video dengan kecepatan aslinya. Berdasarkan keterangan dari orang tuanya PS, sewaktu kejadian, PS itu ada di Bandung. Lambat kan? Jadi daripada kalian ketiduran atau kehabisan kuota, biar aku edit dikit videonya. Menurut keterangan daripada orang tuanya, 27 Agustus 2016, Peggy, Ibnu, Robi, Parman, Iwan mengantar Bondol naik angkot. Bondol ini teman satu tempat kerjanya Peggy. Mereka lagi ngejelasin kalau pas kejadian Vina, Peggy sebenarnya ada di Bandung, bukan Cirebon. Tujuannya Bondol mau ke terminal lebih panjang untuk pulang ke Cirebon. Jadi jam 8 malam posisi Peggy saat itu masih di Bandung. Kejadian jam 11 kurang lebih sekitar jam 11. Saat itu belum ada tol. Apakah mungkin dalam waktu yang secepat itu bisa sampai mendahului daripada Bondol? Yang kedua, bukti bahwa saat itu tanggal 27 Agustus itu setelah gajian, sesuai dengan bukti yang rekap dari yang diperlihatkan oleh klien kami. Ini 26 Agustus ini Pak Rudi kasbon kepada Pak Agus pemilik rumah ini. Kasbon untuk karyawan. Itu di tanggal 26 Agustus 2016. Hari Jumat. Hari Sabtu 27 Agustus dibayarkan oleh Pak Agus untuk semua karyawan yang sekitar 8 orang. Gajian. Totalnya 5,3 juta. 27 Agustus dibayar termasuk Bondol. Saat itu Bondol terakhir bekerja. Dia udah resign, udah capek. Jadi 27 Agustus pulang jam 8. Dan yang mengantarkan Bondol ke angkot untuk pulang jam 8 malam itu adalah Peggy, seperti kata beliau sebelumnya. Selain ini, ada saksi fakta 5 orang pekerja yang barengan sama Bondol. Selain itu, Pak Agus juga mengetahui kalau Peggy tanggal 27 Agustus ada di Bandung. Termasuk yang punya kos-kosan yang di Cilampeni. Termasuk istri kedua ini yang di Bandung. Itu mengetahui. Dan yang punya kontrakan di Cilampeni pun mengetahui bahwa saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy ada di Bandung. Itu saja. Aku tertarik dengan orang-orang yang disebut ini, pengen dengar kesaksian mereka. Tapi aku belum bisa nemu videonya. Kalau ada dari kalian yang tahu, bisa kalian komen aja di bawah. Terakhir sebelum aku tutup videonya, sekarang ada lebih dari 40 pengacara yang memberikan dukungannya terhadap Peggy. Dan kedepannya aku akan update lagi, mungkin setelah rekonstruksi perkara. Makasih udah nonton, dadah.